Assalamualaikum beauties, halo, balik lagi di channel YouTube Be Erlova Official bersama aku Mutiara, beauty skincare girl Be Erlova. Syukur alhamdulillah, seneng banget hari ini bisa nyapa kalian lagi. Sebelumnya aku mau salam dulu nih buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel YouTube kita, salam kenal ya. Di channel ini kita bakalan sering banget berbagi tips tentang make up, tips skincare, sampai tips berbisnis. Jadi insya Allah bermanfaat banget deh buat kalian. Makanya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita, yuk buruan subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya. Hari ini aku mau bikin videonya tentang Q&A yang sering banget ditanyain sama kalian, baik dari DM Instagram atau konsultasi ke admin kita via WhatsApp. Gak usah lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke videonya supaya aku bisa kasih informasinya. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like dulu supaya aku dan tim makin semangat bikin videonya. Selamat menonton! Pertanyaan pertama, ada yang tanya, katanya, Kak, produk dari Be Earl yang bisa ngilangin komedo apa sih, Kak? Nah, aku jawab ya, di Be Earl punya produk makeup remover yang bisa mencegah timbulnya komedo beauties. Dan kalau produk makeup remover ini dipakai dengan tepat dan rutin, insya Allah komedo yang sebelumnya ada di wajah kamu itu bisa terangkat dengan maksimal seiring berjalannya waktu beauties. Pertanyaan yang kedua, katanya salah satu faktor dari jerawat itu makanan ya. Boleh kasih tahu nggak, Kak, makanan apa aja yang harus dihindari? Nah, aku jawab ya beauties, bener banget nih, salah satu faktor penyebab timbulnya jerawat itu karena makanan beauties. Nah, makanan apa aja sih yang harus dihindari? Sebenarnya bukan dihindari ya beauties, tapi cukup dikurangi atau tidak berlebihan dalam mengonsumsinya. Contohnya, makanan berminyak seperti gorengan atau lauk pauk yang prosesnya itu digoreng. Kemudian, makan makanan yang manis seperti coklat, gula, minuman es yang manis, dan lain-lain. Pertanyaan yang ketiga, Kak, boleh nggak sih cuci muka pakai air hangat? Aku jawab ya beauties, jadi untuk cuci muka pakai air hangat itu sebenarnya tidak dianjurkan beauties, karena kalau kita cuci mukanya pakai air hangat itu bisa membuka pori-pori wajah kita semakin besar. Nah, kalau pori-pori wajahnya semakin besar itu bisa menimbulkan produksi minyak pada wajah semakin banyak beauties, makanya cuci mukanya pakai air biasa aja ya. Pertanyaan yang keempat, Kak, boleh nggak sih setelah menggunakan serum langsung pakai bedak? Nah, sebenarnya boleh-boleh aja beauties, yang penting setelah pemakaian facial serum itu ditunggu dulu beberapa menit supaya serumnya itu bisa meresap dulu ke dalam kulit wajah kamu. Tujuannya untuk meminimalisir kandungan make up atau bedak yang akan dipakai agar tidak langsung meresap ke dalam kulit wajah kamu beauties. Pertanyaan yang kelima, Kak, kalau wajah beruntusan harus reapply day cream berapa kali? Nah, untuk wajah beruntusan sendiri itu boleh reapply day cream maksimal 1 kali aja beauties. Jadi untuk pemakaian day cream yang pertama adalah ketika di pagi hari sebelum mulai aktivitas, dan nanti semisal sudah kena air wudhu di siang hari baru boleh reapply lagi day creamnya 1 kali beauties. Karena sifat day cream itu sendiri berfungsi untuk melindungi kulit dari radikal bebas beauties. Jadi kalau pakai day cream itu bisa meminimalisir bertambahnya beruntusan beauties. Lanjut kita masuk ke pertanyaan yang keenam, Kak, kasih tips buat merawat wajah yang berminyak dong, Kak. Oke, aku jawab ya beauties. Cara merawat wajah yang tipenya berminyak kayak aku gini, yang pertama adalah kulit yang berminyak itu dia tetap butuh yang namanya pelembab atau moisturizer agar tetap terjaga kelembaban kulitnya beauties. Kemudian karena kulit yang berminyak itu dia cenderung lebih mudah untuk berjerawat, jadi diusahakan untuk pakai produk skincare-nya itu yang bisa membantu untuk mencegah timbulnya jerawat beauties. Gak hanya itu loh beauties, tapi pola makan dan juga pola hidupnya pun harus tetap dijaga agar tidak mudah muncul jerawat. Nah beauties, aku punya tips nih untuk wajah yang berminyak. Jadi biasanya kan wajah yang berminyak itu dia suka muncul kayak keringat gitu ya, dan munculnya itu biasanya di area hidung, area dahi, sama area dagu. Nah ternyata itu bukan keringat beauties, tapi itu adalah minyak alami berlebih yang keluar dari dalam kulit kita. Makanya supaya selalu dielap dengan tisu ataupun kapas ya beauties. Masuk ke pertanyaan yang ketujuh, Kak, kalau merawat wajah yang kering supaya bisa lebih lembab gimana sih, Kak? Aku jawab ya beauties, untuk wajah yang kering dan ingin wajahnya jadi lebih lembab itu bisa pakai produk perawatan skincare yang untuk melembabkan ya beauties. Contohnya di Be Earl. Be Earl itu punya produk perawatan skincare yang bisa membantu untuk melembabkan kulit wajah beauties, yaitu facial serum. Nah, jadi buat kamu yang kulitnya kering bisa banget gunain facial serum agar bisa membantu melembabkan kulit wajah kamu beauties. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang ke-8. Sebenarnya fungsi toner untuk wajah yang berminyak itu apa sih, Kak? Aku jawab ya beauties. Jadi fungsi toner untuk wajah yang berminyak itu bagus banget beauties. Contohnya adalah facial toner dari Be Earl Cosmetics. Nah, facial toner dari Be Earl ini dia
mengandung zat aktif mentol yang berfungsi untuk mengurangi kadar minyak berlebih pada wajah. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang ke-9. Kan lagi marak kandungan skincare ya kak, kalau di Bir itu ada nggak sih kandungan yang istimewa kayak yang lagi viral? Tenang aja beauties, Bir punya dong kandungan istimewa tentunya. Kandungan istimewanya yaitu ada Wow Capsule teknologi yang diimpor langsung dari Korea loh beauties. Dan bahan unggulan Wow Capsule tersebut dipadu dengan bahan-bahan aktif unggulan lainnya seperti niacinamide dan juga vitamin C. Bahan-bahan tersebut memiliki komposisi paling inovatif dengan kemampuan triple action, yaitu melindungi, merawat, dan juga mencerahkan kulit wajah. Masuk ke pertanyaan yang ke-10. Tips menghilangkan jerawat dong kak. Oke, pertama, kalian cari tahu dulu nih penyebab jerawatnya itu karena apa. Kalau nggak cocoknya itu karena salah satu produk, nah kalian boleh hentikan dulu pemakaian produknya dan kembali ke basic skincare kalian. Dan yang kedua, kalian bisa mengurangi timbulnya jerawat dengan menggunakan produk skincare yang cocok dengan jenis kulit kalian beauties. Dan kalian boleh sesekali menggunakan masker wajah yang sesuai dengan jenis kulit kalian dan dipakainya 2-3 kali aja dalam seminggu beauties. Ingat ya, masker wajah, bukan masker ini. Nah beauties, ada satu tips lagi nih dari aku. Kalian bisa mengonsumsi minuman kolagen untuk membantu kerja skincare kalian dari dalam. Nah, kalian bisa minum Bir Nutricol ini untuk membantu kerja skincare kalian lebih maksimal. Sekarang pertanyaan yang ke-11. Cara mencuci muka yang benar gimana sih kak? Nah, aku kasih tahu beauties. Cara cuci muka yang benar, yang pertama, untuk dosis pemakaiannya itu seukuran buah ceri ya beauties. Yang kedua, cara pemakaiannya itu harus pelan-pelan beauties, nggak boleh digosok terlalu kasar, sambil dipijit-pijit halus supaya kulit kalian itu merasa rileks dan nyaman. Dan yang ketiga, waktu untuk mencuci muka itu efektifnya 60 detik ya beauties, karena sabun cuci muka itu butuh waktu juga untuk bekerja beauties. Jadi jangan terlalu lama dan juga jangan terlalu sebentar ya beauties. Oke beauties, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang ke-12. Kak, baiknya penggunaan serum itu berapa layer ya? Nah beauties, tahu nggak sih pertanyaan ini tuh banyak banget ditanyain sama para beauties di rumah dan ternyata masih banyak banget yang salah dalam penggunaannya. Aku jawab ya beauties. Jadi untuk penggunaan serum itu sebaiknya 1 layer aja ya beauties, supaya serumnya itu bisa cepat meresap ke dalam kulit wajah dan siap untuk ditimpa dengan skincare selanjutnya beauties. Sekarang pertanyaan yang ke-13. Kak, jelasin dong arti jerawat yang muncul di area wajah biasanya itu karena apa? Jerawat yang muncul di area wajah itu faktornya banyak ya. Contohnya, jerawat yang muncul di area dahi atau jidat itu karena faktor stres yang berlebihan, badannya lelah, dan juga karena kurangnya tidur atau istirahat. Kemudian, jerawat yang muncul di area pipi itu karena faktor kurangnya minum air putih, jarang mengganti sarung bantal, jarang membersihkan handphone genggamnya, dan juga karena faktor seringnya menyentuh wajah saat keadaan tangannya kotor. Dan yang terakhir, jerawat yang muncul di area bibir itu karena faktor polusi, debu, sinar matahari, dan juga faktor pola makan yang kurang tepat. Sekarang pertanyaan yang ke-14. Kak, basic skincare itu apa aja ya? Dan kenapa kita harus pakai basic skincare dulu untuk tahapan awal pakai skincare? Nah beauties, ternyata masih banyak banget loh yang bingung tentang basic skincare. Aku jawab di sini ya. Jadi basic skincare itu ada 3 ya beauties, yaitu cleanser, moisturizer, dan juga sunscreen. Nah kenapa kita harus pakai basic skincare dulu untuk tahap awal pemakaian skincare? Penggunaan basic skincare itu tujuannya untuk memperkuat skin barrier kita beauties. Jadi kalau skin barrier kita sudah kuat, nantinya kulit wajah kita sudah siap untuk menerima skincare selanjutnya beauties. Kita masuk ke pertanyaan yang terakhir beauties. Kak, kenapa hasil yang di wajah aku dan temanku itu beda ya, padahal skincare-nya kita sama kak? Pertanyaan ini tuh mewakili kita semua para perempuan yang sering banget iri ketika ngelihat temennya kulitnya udah glowing, padahal skincare yang dipakai udah sama. Tenang aja beauties, karena penggunaan skincare di tiap-tiap wajah itu emang beda-beda hasilnya. Ada juga yang skin barrier-nya itu belum kuat, tapi karena sudah memakai skincare-nya berlayer-layer, akhirnya kondisi wajahnya semakin parah deh. Atau ada juga yang kondisi kulitnya ini normal-normal aja, tapi ketika dipakai skincare, itu membutuhkan waktu yang lama beauties untuk mendapatkan hasil yang dia inginkan. Nah, semua itu balik lagi ke kondisi kulit kita masing-masing beauties. Yang penting tugas kita itu hanya untuk merawat dan tetap menjaganya ya beauties. Ya beauties, hari ini segitu dulu aja penjelasan Q&A yang banyak banget ditanyain sama kalian. Semoga apa yang aku sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kalian di rumah. Dan kalau masih ada yang ingin ditanyakan seputar keluhan kalian atau pertanyaan-pertanyaan kalian belum aku jawab di video ini, kalian boleh banget hubungi customer care kita. Nanti nomornya aku tulis di description box. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai ya beauties. Dan karena saat ini kondisi new normal masih belum begitu membaik, aku nggak bosan-bosan untuk ngingetin kalian untuk selalu tetap terapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Semoga aku, kamu, dan kita semua bisa selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan di setiap langkah yang kita jalani. Amin.
Terakhir, buat kalian yang punya saran untuk kita bikin video apa selanjutnya, boleh banget kalian tulis saran kalian di kolom komentar ya Beauties. Aku tunggu saran-saran dari kalian Beauties. Sampai jumpa di video selanjutnya Beauties. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar kosmetik beautiful, confident you.